ilmu perbintangan itu, sepengetahuan saya, sudah ada lebih dahulu sebelum adanya agama. Masih bilang, belajar zodiak ya katanya. Nah, zodiak buat saya is an oversimplified of astrology. Why? Ya, ini seperti fingerprint. Nggak mungkin sama. Personalize ya. Nggak semua Gemini juga red flag ya, bener ya? Enggak dong. Enggak. Kenapa? Kenapa? Gemini banyak yang baik-baik loh. Banyak yang banyak loh. Presiden-presiden banyak yang Gemini. Iya kan? Welcome to Gipods. Hari ini kita akan ngobrolin hal-hal yang seru lagi karena kita akan ngobrolin sedikit bisnis tapi lebih banyak astrologi bersama dengan Coach Yudi Chandra. Hai Coach. Halo. Selamat datang. Terima kasih udah mau datang ke sini. Aduh, makasih udah diundang. Jadi Coach ini aku kemarin baru ngecek lah ya pas akhirnya dibilang, kita akan ngundang Coach Coach Yudi gitu kan. Terus habis itu aku lihat astrologi kayak kok ada orang yang belajar astrologi seperti Coach 8 tahun ya belajar? 8 tahun sih. Dan tidak di Indonesia? Enggak di Indonesia. Di mana? Sebetulnya pertama kali saya ketemu astrologi itu di Australia sih. Oke. Dan saya ngeliat kayaknya ini keren banget ya, ibaratnya apa sih ini gitu. Dan dari sana saya mulai ngulik tuh. Karena selama ini dalam hidup saya, masalah saya itu kebanyakan tentang manusia. Oke. Jadi mau di bisnis kek, di pribadi kek, di asmara kek, ketemunya ujung-ujungnya kalau ditarik garis lurus, manusia lagi. Oke. Dan saya lihat ini ilmu kok menarik ya. Dan kalau dilihat sebenarnya astrologi itu kan salah satu ilmu paling tua di dunia. Yes. Tapi pertanyaannya di Indonesia, saya belum pernah lihat nih. Orang yang mengerti astrologi. Iya, atau mungkin juga saat itu mungkin belum seperti sekarang ya, teknologinya. Cuman saya ngeliat, ini bisa banget ngebantu gitu. Dan mulailah saya akhirnya belajar astrologi sampai ke Amerika. Sampai akhirnya jadi saya terlibat di Amerika Federation of Astrology. Bisa apa yang dipelajarin? Begitu. Coach? Nah, kalau apa yang dipelajarin saya juga bingung. Kalau 8 tahun saya paparin di sini kayaknya panjang banget. Iya, juga ya. Tapi secara singkat gitu loh, apa unsur-unsur yang dipelajarin sampai akhirnya Coach bisa ngelihat seseorang dari astrologinya gitu. Nah, hal pertama sih kalau yang saya bisa tahu gitu ya. Saya sih percaya selalu bahwa kayak kita nih. Ya. Saya, kamu, siapapun juga ya, para kru juga. Oke. Itu pasti hidup kan nggak ada yang namanya hidup itu random aja ya. Bener gak sih? Maksudnya masa sih kita lahir kayak gini? Ya udah, random aja gitu kan, enggak kan? Pasti kan ada tujuannya. Dan pertanyaannya, untuk tahu tujuannya, hidup kita itu dari mana? Mungkin nggak sih, apakah cuma by email gitu? Ya kan? Ya beberapa orang sih mungkin dapat berkah ya, bisa ngobrol dengan yang kuasa. Ya kan? Cuman kan, kebetulan saya bukan salah satu the lucky one. Ya kan? Saya mungkin ya malah berdoa bagaimanapun juga kayaknya belum bisa langsung ngomong berdua nih gitu. You need to study lah ya, you need to study the knowledge. Tapi saya ngerasa kayak I'm lost gitu loh. I need to learn something kan. I need to learn something. Dan akhirnya astrologi ini ngebantu gitu. Minimal saya ngedapetin jawabannya di astrologi karena buat saya kita bukan hanya di generasi sekarang loh yang butuh purpose. Tuhan atau langit dari dulu pasti udah ngasih kita purpose loh. Dan itu ditunjukinnya di mana? Ya di bintang. Zaman sebelum adanya TV, sebelum adanya radio, sebelum adanya internet, email, AI, tunjukinnya dari mana? Dari bintang. Nah, itu yang buat saya kayak, oke. Kita harus belajar. Orang-orang pada nanya sama saya, Coach Yudi kok belajar astrologi ya? Itu kan ilmu tua. Ya iya memang ilmu tua, karena itu udah proven banget. Ya kan? Dari zaman segitu tua sampai sekarang masih dipakai. Bahkan kalau kita lihat di history ya, kita baca di history, para raja-raja banyak yang pakai. Banyak sih. Banyak banget. Untuk jenderal-jenderal terkenal, para raja-raja, para penguasa, artis-artis kayak, contoh Dua Lipa contohnya. Dia pakai? Banget, tinggal Google Dua Lipa. Bahkan dia lebih percaya astrologer dia daripada terapis dia. Waduh. Menarik sih tapi itu. Nah, kalau mau ngomongin serius nih, bahkan kalau ada pemirsa di sini yang lulusan kedokteran, tahu kan kalau sebelum jadi dokter itu ada sumpah dokter kan? Ada. Namanya sumpah apa? Tahu nggak?
Enggak. Sumpah. Sumpah dokter aja. Sumpah Hippocrates. Oh, sumpah Hippocrates. Google deh. Oke. Apa kata Hippocrates tentang astrologi? Coba ya. Nah, Nanti kita silakan. Ini menarik, Coach, karena tadi kan ngomongin tentang Tuhan juga ya. Tapi apakah sebenarnya ilmunya against? Kalau dari Coach Yudi sendiri, kan kamu beragama pasti ya, Coach ya? Kalau buat saya sih sebetulnya gini ya. Kalau tentang bicarain Tuhan, saya nggak berani komen. Oke. Karena itu bukan ranahnya saya. Iya, benar. Honestly, it's not ranahnya saya sama sekali. Oke. Banyak yang lebih jago daripada saya tentang Tuhan lah. Oh, Apalagi bicara konsep Tuhan, banyak juga konsep rumit lagi. religionnya juga banyak. Iya. Nanti di arah mana tuh saya nggak paham. Oh. I'm just an astrologer. Jadi Oke, so sebenarnya ya udah emang belajar tentang astrologinya, tentang bagaimana ya unsur-unsur yang di langit gitu ya, benar ya. dan kalau kita bicara tentang agama, ilmu perbintangan itu sepengetahuan saya sudah ada lebih dahulu sebelum adanya agama. Jadi mungkin zaman dulu kalau orang mau nanam, ya kan? Ngelihatnya Iya, sebelum mau pergi ke suatu arah, iya. atau sebelum mau ke laut gitu loh sebagai seorang nelayan, itu kan ngelihatnya ke bintang dulu. Bahkan ada salah satu agama ya, saya mungkin Anda juga tahu, di mana dia melihat bintang dulu, di mana ada 3 bintang. Tahu, Ya untuk kan? melihat juru Untuk selamat. melihat seorang juru selamat, iya, gitu, ya kan? Bener. Ini dia semuanya. Nah ini Sumpah Hippocrates, coba deh dilihat Hippocrates quote on astrologi. Hippocrates quote on astrologi. On astrology. On astrologi. Langsung loh ini, Iya, cari langsung loh. nih. Tuh, coba. Ini kah? Nah. A physician without a knowledge of astrology has no right to call himself a physician. Tuh. Menarik kan? Nah, ini Yes. bukan orang sembarangan loh yang ngomong. Hippocrates. Dan Hippocrates adalah seseorang yang ketika kita dan sampai sekarang harus sumpah Hippocrates sebelum menjadi dokter. Betul. Tapi dia bisa bilang seperti itu. Dan itu buat saya wondering kenapa. Nah, karena saya hanya penasaran. Kenapa sih? Apa sih hubungannya dokter sama astrologi? Ya kan? Apa jawabannya? Nah, ya. Ya, akhirnya kasih dapat. Ini pendapat saya pribadi ya. Ya. Sebetulnya banyak penyakit itu kan datangnya dari pikiran. Oke. Banyak penyakit itu datangnya dari habit, kebiasaan. Benar. Setuju. Akar permasalahannya dari banyak penyakit sebenarnya bisa dicari di astrologi. Okay. That's what you believe ya? Ya. Karena itu Hippocrates berani berbicara seperti itu. Nice. Ya, karena contoh gini deh. Contoh kenapa sih kita bisa gemuk gitu contohnya ya. Bisa saja kan karena kita makan kebanyakan. Iya. Nah pertanyaannya kenapa kita makan kebanyakan? Beberapa orang mau kurus, langsung dikasih obat kurus. Tapi nggak bisa kurus. Ada orang yang bisa kurus juga, ada orang yang nggak bisa kurus. Tapi ada orang yang nggak bisa kurus karena setiap kali dia kesel, dia harus makan. Ada kan? Ada. Iya. Eating disorder. Setiap kali dia merasa dia ribut sama suaminya, sama pasangannya, dia harus makan. Jadi overcompensation. Jadi sebenarnya mau dikasih obat apapun juga. Kalau habitnya nggak benar, Kalau aja ya? relationship-nya dengan suaminya atau dengan orang tersebut nggak diselesain, tetap repeating aja ya? Iya kan, bahkan malah dia kebanyakan makan obat. Malah kenanya nanti ke arah-arah yang lain. Iya. Tapi balik lagi, saya bukan dokter. Ya, betul. Tapi maksudnya masuk akal. Pendapat pribadi. Karena berarti astrologi kan mempelajari relasi manusia yang dan memperkecil kemungkinan masalah itu kan jadinya. Nah, tapi yang banyak juga Coach. Iya. When it comes to astrology ya, orang pasti bilang, oh belajar zodiak ya katanya. Nah, zodiak buat saya is an oversimplified of astrology. Why itu simpelnya gini. Gini, contoh, zodiak you apa? Scorpio. Ya. Pertanyaannya, Scorpio itu di dalam 1 tahun ada 12 bulan ya, 12 bintang ya. Scorpio itu satu bulan lah kira-kira ya. Pertanyaannya, ketika ada Scorpio di atas, nih, bintang Scorpio, apakah zodiak-zodiak lain seperti Aries, Taurus, Libra itu tiba-tiba ghosting? Atau masih ada? Ada ya harusnya ya.
Tapi mungkin lebih redup daripada si bintang Scorpio-nya. Bisa juga seperti itu. Pertanyaannya energinya mungkin di saat itu Scorpio lagi kenceng-kencengnya nih di periode tersebut. Mungkin paling dekat dengan bumi gitu contohnya. Tetapi kan Aries masih ada, Taurus masih ada, Sagittarius masih ada. Iya. Nah, contoh simpelnya gini deh. Yang mungkin untuk supaya lebih gampang di-understand. Iya, boleh. Sekarang ini siang ya, jam berapa nih? Ini jam 12-an. Jam 12-an. Iya. Ada matahari dong, Ada. lagi kenceng-kencengnya kan? Iya. Bulan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ada nggak bulan? Ada tapi tetap. Nah itu. Oh. I see. Bulan masih ada. Energinya energi ya, masih ada. berarti ya. Jadi berarti yang sekarang kita kenal itu yang di oversimplified lah menurut coach. Oversimplified. Karena tetap aja ketika Anda lahir di bulan Scorpio, disebut zodiaknya Scorpio, tetapi ada pengaruh-pengaruh energi lain ke rumah-rumah Anda yang lain. Scorpio mungkin aja dominan ya energinya ya. Tapi ada kok energi-energi lain yang juga mempengaruhi kehidupan Anda. Contoh apa yang anti Scorpio? Yang bukan Scorpio sama sekali deh. Yang bukan, maksudnya apa nih, coach? Sifat apa yang bukan Scorpio sama sekali? Aduh, itu nggak tahu lagi. Ada kayak apa kira-kira nggak yang bukan lembut mungkin. Karena misalnya orang Scorpio katanya kuat-kuat, tegas gitu. Oke, lembut. Iya. Coba jawab jujur. Ada nggak sisi Anda yang lembut? Pasti ada lah. Ya udah. Berarti Anda ada pengaruh Cancer mungkin aja ketika Anda di rumah. Tapi kelihatannya secara mataharinya Scorpio. Kelihatannya tegas nih. Bajunya hitam. Oh iya, benar-benar. Kalau nanya, wardrobe-nya hitam wah terus. tajam. Iya kan? Scorpio banget. Oh. Tetapi bisa aja Anda lembut. Tapi tidak dipengaruhi sama yang lain. Maksudnya apakah yang mempengaruhi itu cuman bintang-bintang yang lain juga yang di astrologi atau sebenarnya kayak kehidupan, lingkungan, cara parenting orang tua ke dia misalnya itu nggak berpengaruh kah? Ya tentunya itu semua adalah peta hidup Anda. Yes. Itu semua berpengaruh. Saya kasih contoh simpel. Boleh nggak? Boleh dong. Ini kopi. Ya. Isinya kopi ya. Di dalam kopi ini ada macam-macam, ada kopi apa? Kopi dengan susu. Iya. Ada gula juga sedikit. Artinya apa? Ini adalah Anda punya value nih. Anda punya value isinya. Ya. Tetapi pertanyaannya, kalau kopi ini ditaruh di gelas yang berbeda, kopinya bisa berbeda nggak rasanya? Enggak sih. Yakin? Iya. Value-nya tetap kopi yang sama sih. Yakin? Kalau ditaruh di gelas yang berbeda, di kontainer yang berbeda? Iya. Yakin. Beda. Hangatnya akan lebih cepat ngilang mungkin ya. Kehangatannya. Oke. Rasanya mungkin akan sedikit berbeda kalau umpamanya dia pakai foam misalnya. pakai foam atau penyerapannya sebagai contoh, karena itu kan sering kadang-kadang teh itu kan pakai cangkir teh yang khusus ya. Iya benar. Biasanya yang ada keraknya yang khusus tuh supaya untuk lebih menahan rasa. Oh itu menahan rasa ya? Iya. Aku pikir biar kayak elegan aja yang pakai yang kecil. Karena kalau gini pasti rasanya jadi aneh, coach. Kayak enggak kopi banget. Enggak teh banget. Atau kalau nah ini dua hal nih. Dalamnya itu adalah value isinya. Ya. Ininya adalah neurological Anda. Oke. Ya. Tetapi ada satu lagi faktor yang lain. Di mana ini ditaruh? Gelas ini di mana ini ditaruh? Nih, contoh simpel. Anggap ini kopi anget ya. Kalau ini saya taruh di kulkas, kopinya bakal dingin nggak? Dingin. Tapi kalau memang kopinya gelasnya saya taruh di gurun pasir, yang terjadi apa? Tetap banyak akan berdebu. Iya, benar. Akan berdebu. Iya. Jadi ya sebetulnya yes, memang kita terpengaruh banyak faktor. Iya. Betul. Walaupun dan faktor-faktor ini juga tergambar di astrologi itu. Oke, jadi bisa dilihat, bisa dicek. Iya, gitu ya. karena ada faktor rumah di sana, ada faktor 12 rumah. Itu menunjukkan faktor individu, faktor tentang keuangan, faktor tentang bagaimana cara kita berkomunikasi, faktor pertemanan, faktor day-to-day life kita,
faktor partnership kita, faktor bagaimana kita melakukan sesuatunya di karirnya, faktor filosofi, apakah kita akan belajar dari luar negeri atau tidak, itu semua dijabarkan di astrologi sebenarnya. Lengkap ya. Lengkap. Sekarang ada ini juga coach, kayak kalau misalnya sama teman-teman ya ngomongnya sekarang kayak, oh lo kan tadi kita kelihatan ya lo Scorpio tapi nggak kelihatan kayak Scorpio karena moon lo begini, terus Mars lo begini, terus ada yang bisa sampai kayak nanyain nama lengkap, terus lahir di mana, jam berapa, itu juga nomor SK dokter yang ngelahirin kita juga ditanya kayaknya, kayak supaya semakin detail informasinya, semakin detail juga katanya yang bisa dianalisis gitu. Itu benar berarti? Saya percaya itu benar. Bahkan tempatnya, tempat lahir. Tempat lahir juga ya? Iya dong. Tadi kalau kita bicara tentang matahari dan bulan, simpel nih. Saat ini, kalau Anda lahir di sini, ini mungkin lagi mendung-mendung nih. Iya. Setuju ya? Setuju, benar. Tapi kalau mau main di Papua atau di tempat lain, bisa aja lagi terang benderang. Iya. Pengaruh energi mataharinya beda nggak? Beda. Nah, itu. Oh, dan itu mempengaruhi nanti si yang akan lahir ini begitu ya? Iya. Wah. Kan koordinatnya beda. Kalau kita seandainya kita pun sekarang melihat ke atas, mungkin kita melihat mataharinya posisinya beda dengan di tempat lain. Iya sih, pasti. Berbeda. Oh, dan itu bisa dilihat ya? Beda, angle-nya beda. Angle-nya beda. Ada yang mempelajari. Jadi bener-bener detail. Menarik banget sih, menarik. Terus ini kan katanya bisa aku ngeliat kontennya coach juga ya. Iya. Kayak banyak, ini bisnis dipelajarin. Maksudnya bisa ngelihat rekan bisnis, bisa bahkan kalau mencari jodoh, ini menarik loh. Karena tadi kita ngomongin itu ya coach ya. Kayak ternyata ada hal-hal yang bisa kita antisipasi. Dan awalnya itu yang bisa kita, bisa kita cross check dulu adalah astrologinya gitu ya, dari bidang astrologinya. Betul. Itu apa coach? Itu penting banget. Jadi simple kayak gini. Sering nggak ketemu pasangan, jatuh cinta, terus abis dinikahin atau abis dipacarin, kok dia beda? Iya, banyak yang kayak gitu sih. Banyak kan? Iya. Karena sebetulnya apa yang kita lihat sekarang, itu kalau dibicarakan tentang astrologi, itu yang kita lihat adalah mataharinya. Yang nampak. Yang nampak. Tetapi bulannya nggak kelihatan. Bulannya itu adalah perasaan apa yang kita sebetulnya rasakan. Ribet juga ya. Ya. Nah, kalau bicara tentang cinta, contoh nih, bicara tentang cinta. Makanya saya mau nantang nih, saya tantang nih semua. Coba, apa tuh tantangannya? Yang udah punya pacaran, udah pernah pacaran, atau bahkan udah nikah. Pasti kan banyak nih yang pernah ngomong I love you, aku sayang kamu. Iya. Sekarang saya tantang, catat. Arti sayang atau cinta itu apa? Menurut kita ya? Ya, oke. Dan kemudian, ya, jangan nunjukin video ini. Tanya pacarnya, arti cinta apa? Bisa jadi loh, Anda sudah nikah puluhan tahun, atau pacaran, udah dari kecil, artinya beda. Iya benar. Nah, makanya pas ketika nikah, atau along the way, udah lama, kok rasanya dia nggak sayang saya? Ya artinya aja nggak sama, artinya aja nggak pernah di-align. Gimana yang lain lagi? Ini kita bicara tentang sesuatu yang udah sering diucapin. Iya. Kayak, baby, aku sayang kamu. Baby, aku I love you. Itu udah sering. Tapi meaningnya aja kita nggak benar-benar dapet. Nah, meaningnya bisa didapetin di astrologi. Oh, oke. Arti dia sayang itu apa sih? Dan juga bukan hanya arti sayang dia itu apa ya. Tapi gimana sih cara dia menunjukkan sayangnya dia. Itu beda loh. Iya. Ya kan? Contoh kayak saya tahu salah satu orang yang kalau nunjukin sayangnya itu adalah dengan melakukan apapun juga demi keluarga. Oh, oke. Demi keluarga. Pengorbanan. Cuman tantangannya dia akan sangat sensitif kalau dikritik tentang pengorbanan dia. Oh. Nah, itu kan kita harus paham. Iya. Kita harus paham. Karena seperti yang saya bilang juga, semua bintang apapun itu pasti hadir ada, nggak mungkin ghosting. Di saat kita lahir, energinya. Jadi karena itu nggak ada manusia yang sempurna. Karena bintang yang bagus semuanya ada, bintang yang jelek juga semuanya ada. Jadi ada orang yang mungkin kayaknya, aduh diberkahi gitu, tajir banget, privilege banget. Pertanyaannya privilege di mana nih? Itu kata astrologer. Oh, nggak mungkin dia privilege semua ya, kekayaan. Kebaikan hatinya gitu mungkin ya. Ya kan kita tahu sendiri kayak artis Korea gitu. Banyak banget yang cakep. Iya. Terkenal kayak, kenapa kok tiba-tiba? Ya, gitu ya. Why gitu pertanyaannya. Kenapa? Apa yang kosong tuh? Nah astrologi bisa nemuin sebetulnya,
kenapa sih diri kamu ngerasa hampa atau kosong? Wow. Karena kita pasti kadang-kadang kita ada sesuatu yang kosong. Contoh nih, kita ngelakuin kayak gini nih. Kayaknya kita enjoy. Ya, kelihatannya mungkin di luar kan nggak tahu juga. Tapi sometimes ketika kita, ada aja kita, oh duit banyak nih. Popularitas oke nih. Tapi kok kayaknya meaningnya nggak ada ya. Jadi bisa dilihat dari astrologi bisa nyari itu. How? Apa yang harus dilihat? Ini tadi kan how ya. Kalau how-nya kita kayaknya podcast lagi nih. Tadi kan keliatin, coba deh diliatin. Oke. Jadi mungkin orang mikir ya kayak ini apaan sih yang diomongin? Emang ada datanya. Inilah data yang kita tunjukin ya. Nah. Nih berarti sebutlah ini apa? Ini namanya becat. Secara general aja. Ini namanya becat. Apakah ini merepresentasikan seseorang apa enggak? Ini diambil dari satu orang. Ini diambil dari orang. Sebutlah A ya. Jadi ini A ya. Astrologinya begini. Ya. Nah, ini apa berarti dia bagaimana? Nih, kalau ini orang sunnya di Leo. Sunnya itu ya matahari itu yang bulat. Yang bulat, oke. Yang bulat yang angkanya 17 tuh. 17 yang 17 itu berarti apa? Yang paling atas tuh. Yang paling atas di antara 10 sampai 9. Itu koordinat ya? Itu ada 17 degree 44. Itu ada yang titik. Ini tek. Yang begini nih, yang ada titiknya. Itu 7 Leo. Oke. Ya. Oh, itu menandakan Leo kalau itu menandakan Leo. Iya. Dia itu menandakan dia itu bintangnya bintang Leo. Oke. Zodiaknya Leo. Dia akan disebut, oh lu Leo lu. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah dia Leo beneran? Oh, bahkan itu bukan zodiak aslinya. Apakah dia Leo beneran? Apakah dia kelihatan sebagai Leo? Gimana caranya ngeliatnya? Ya kan? Nah, kita lihat tanda-tanda. Nih, Leonya ada berapa? Ada 3 ya. Kita lihat ya, yang merah-merah tuh. Yang di atas, kelihatan nggak? 42, 20, 34. Kelihatan nggak? Itu Leo juga? Itu Leo tuh yang lambangnya merah kayak gitu tuh. Oke. Atau saya tunjukin aja, boleh? Boleh dong. Berdiri, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nih. Ini Leo. Oh, itu Leo. Oh, kan ada ya? Iya ya? Ya, ini Leo nih. 3 nih Leonya nih. Bener nggak? Ya. Ya kan? Tetapi dia ada Cancer-nya 2. Artinya dia hybrid. Waduh, hybrid dia tuh. Jadi, gini aja simpel ya. Kita lihat dulu nih. Dia ada Leo, dia ada Cancer, kan? Dia ada Taurus, dia ada Gemini, dia ada Pisces, dia ada Aquarius, dia ada Capricorn. Bener nggak? Dia ada Sagittarius, dia ada Scorpio, dia ada Libra, dia ada Virgo. Semuanya ada. Semuanya ada. Iya. Semuanya ada. Nah, pertanyaannya, apakah dia 100% Leo? Ya enggak, dia campuran sebenarnya. Oke. Cara ngomong dia secara kelihatannya seorang Leo. Iya. Dia cocok untuk kerja sebagai public figure. Wow. Karena ini Leo, dia tampil, dia akan kelihatan elegan. Itu applied ke semuanya nggak, Coach? Maksudnya semua Leo akan public speak? No. Nggak ya, nggak gitu juga ya, nggak boleh. No. Oke. Ingat ya, ini seperti fingerprint. Oh. Nggak mungkin sama. Personalize ya. Yes. Tergantung orangnya. Ya. Nggak ada orang yang sama punya ini. Nggak ada. Oke. Semua orang berbeda. Sip. Bahkan kombinasi ini pun berbeda banget. Oke. Apalagi kita ngomongin ini. Itu apa lagi? Ini lagi kan. Ya udah, ini kita baru ngomongin. Ini doang nih, ini nih. Iya, betul. Jadi, kenapa saya bilang kalau zodiak itu oversimplified? Karena ngomongin soal ini doang. Oh, ngerti. Ya. Makanya sekarang banyak banget yang mengeneralisir, Coach. Jadi misalnya kayak si Taurus sama Scorpio cocok, tapi yang ini sama ini nggak cocok gitu. Itu beneran ada atau bisa dilihat nggak sih? Cocokologi. Cocokologi aja itu ya. Berarti nggak ada ya? 10% lah. Teman saya ada yang putus, Dok. Dok lagi, Coach. Karena dia bilang Gemini sama yang Scorpio nggak cocok, putus. Aduh, jangan dong, jangan. Dicek dulu. Ya? Iya. Berarti nggak semua Gemini juga red flag ya, bener ya? Enggak dong. Enggak. Kenapa? Gemini banyak yang baik-baik loh. Banyak yang baik. Loh, presiden banyak yang Gemini. Iya kan? Berarti itu propaganda. Kasihan ibu negara dong. Betul juga, betul. Kita stop ya propaganda terhadap. Nah, jangan kasihanilah para Gemini. Oke. Kalau misalnya 2 orang, ini kita ada contohnya juga ya, yang 2 orang melihat apakah mereka cocok gitu bisa ya? Nah, ini kita bicara astrologi serius nih. Ya, boleh. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat grafiknya, bingung banget sih ya. Benar. Ini namanya sinastri. Sinastri itu adalah untuk ngelihat
dua orang itu kecocokannya kayak gimana. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat, oh ya, contoh kalau Anda lihat nih ya. Ini berarti apa nih? Udah 2 orang nih Ini berarti? 2 orang nih, Oh, ya kan? udah disatuin. Iya kan? Ini 2 orang yang jadi satu. Nah, Yes. tapi kita bisa lihat. Jadi dalam arti kata, ini kalau yang warna biru tuh, itu artinya cocok. Jadi hati sama hati cocok. Moon sama moon cocok. Biru. Oh. Ya kan? Moon sama moonnya cocok gitu. Coach boleh tahu nggak ini zodiaknya apa berdua? Zodiaknya. Yang satu apa gitu. Oke. Ini nggak kelihatan nih di mana nih. Tapi Iya. jangan digeneralisir juga ya, karena kan masih ada umur, masih ada tahun lahir gitu-gitu kan. Iya. Tapi anggaplah ini ya. Tapi kita bisa lihat bahwa di sini sebetulnya lebih detail lagi. Oke. Di sini lebih detail lagi. Dan kita bisa lihat sebenarnya faktor-faktor apa sih yang bermasalah gitu. Iya. Apa nih kalau dari sini? Jadi kita lihat yang merah-merah aja. Contoh kayak umpamanya contoh kita bicara tentang pemikiran. Nah, pemikiran tuh bermasalah. Kenapa tuh? Ini. Filosofi. Oh, itu Filosofinya bentrok nih sama hatinya. Karena? Jadi apa yang dia pikirin, apa yang orang ini pikirin, biasanya tidak sesuai dengan hati orang yang ini. Nggak nyambung. Nggak gitu nyambung, ya. iya. Tapi nggak enak di hati, ya kan? Oh. Dan juga nggak sesuai, bahkan bentrok dengan apa yang kelihatan dari orang ini. Jadi contoh gini, Iya. orang yang ini ya mungkin aja berpikir bahwa flexing itu penting, Oke. ya kan? Pemikiran orang yang ini adalah flexing nggak penting sama sekali, lu mendingan humble aja. Oh. Contohnya gitu. Oke. Iya. Orang yang ini berpikir bahwa, ya, bukannya berpikir bahwa kalau perasaan itu penting sekali untuk membangun sebuah hubungan, perasaan nyaman. Iya. Yang ini mungkin aja berpikir bahwa nggak perlu, yang penting kayak kan bisa gitu contohnya. Bisa. Nah ini nih betul, oke di sini gitu contoh. Tapi cocok nggak? Ada cocoknya. Kecocokannya apa kalau dari sini? Kecocokannya simpel. Kalau lagi berdua diam-diam aja cocok. Waduh, diam-diam aja. Tuh. Iya. Itu lambang apa emangnya? Moon sama moon. Oh, moon. Moon sama moonnya cocok. Oh. Iya. Kan ada kan orang yang kalau nggak ngomong, kagak melontarkan pendapat, kagak berdiskusi, nggak berantem. Iya. Ada nggak? Karena emang nggak ada yang harus di Nyaman, berantem. tapi feel nyaman. Oh. Cuman ada juga terkadang Ya preferensi orang lah ya. gini. Ini kita bicara moon sama moon ya. Iya. Terkadang gini, kita duduk di sebelah orang. Kayaknya gerah aja. Ada nggak? Kayak nggak pas auranya ya, kadang gitu ya bahasanya tuh. Nah, kalau ini mereka berdua, karena moon sama moonnya cocok, jadi kalau disuruh duduk di satu tempat, nyaman aja. Asal jangan debat pendapat. Oh, asal diem-dieman. Ketika dia udah mulai nanya aja, Iya. ribut deh. Gitu. Susah ya kalau cuma diam-diam dalam sebuah hubungan ya. Tapi kan penting sekali ya, maksudnya dalam arti kata nyaman. Iya sih. Nyaman duduk bareng. Walaupun kalau itu Pernikahan susah juga kok. Nah, itu. Misal nikahnya duduk doang dia sampai akhir ayat nggak mungkin. Nggak ngobrol, susah. Ini filosofinya ketika ngobrolin tentang ngasih pendapat, ribut. Wah. Ngasih susah. pendapat, ribut. Iya susah ya kalau begitu. Ya, karena bentrok. Mungkin yang satunya suka flexing, yang satunya suka, ya udah, saya bisa memulai contoh dengan uang, kamu diam aja. Oh ada. Yang satunya nggak terima. Oh. Begitu. Pemikirannya, filosofinya nggak nyambung. Nggak, saya juga mampu, saya nggak butuh uang. Kayaknya yang flexing laki-laki ya itu. Nggak tahu deh, nggak tahu deh nih, ya kan? Ini contohnya nih, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Iya. Bisa aja lah kan. Bisa aja ya. Tapi kalau klien yang datang ke coach, apakah ada yang misalnya mau nikah, mereka udah konsul lah ya tentang astrologi, terus akhirnya memikirkan ulang gitu? Karena Saya jujurnya sih memang nggak fokus di pernikahan ya. oke. Cuman Berarti yang datang apa? Kliennya coach partner itu bisnis. apa? Partner bisnis itu ya? Atau mungkin mau nyari CEO. Oh, Ya, tapi kayak kalau HR gitu dah. ada. HRD datang. Biasa sih business owners. Business owner business datang owners. untuk mencari business partner gitu ya? Bisa. Oh. Ya. Atau yang sebagai contoh kalau untuk succession, bisnisnya mau dikasih ke anaknya yang cocok yang mana? Oh, wah. Contoh. Nah, itu bisa.
Cuman istri saya handle kalau untuk relationship. Iya. I see. Jadi kebetulan memang karena saya, ya saya kan udah nekunin astrologi ini cukup lama ya. Dan istri melihat bahwa, oh kayaknya, jadi anak pertama kita itu 7 tahun yang lalu. Oke. Dan itu yang membuat istri saya tertarik gitu loh, belajar astrologi. Jadi yang terjadi adalah dia lihat, oh ini buat anak bagus banget ya. Ya kan? Ya udah, mulai kita tekunin deh. Oh, oke. Jadi dia fokusnya di relationship dan parenting. Sedangkan saya kan brandingnya memang udah bisnis nih, bisnis karir uang. Iya. Apa yang dilihat coach? Kalau misalnya tahun ini bisa nggak kita lihat apakah tahun ini kita maksudnya resesi kah atau misalnya justru banyak uang, justru apa gitu, bisa dilihat nggak? Sebenarnya bisa. Bisa dilihat Bisa. ya? In general gitu, maksudnya se-Indonesia berarti? In general bisa kita lihat, secara pribadi juga bisa kita lihat. Tadi saya udah tunjukin transit ya tadi. Iya benar. Seru banget kan? Iya benar. Ya kan, secara masing-masing individu. Iya, benar. Dan pengaruhnya terhadap diri Anda di sektor mana, kita juga bisa lihat. Kayak tes minat bakat ya jadinya ya? Lebih seru sih. Iya lebih seru karena maksudnya ada lebih detail kan. Tadi udah lihat datanya kan? Benar, kalau yang Indonesia gitu ya, misalnya kita ngeliat yang skop lebih gede, apa kira-kira coach? Saya skop lebih gede nih. Bicara apa nih? Bisnis aja sih. Bisnis, sebenarnya. simple. Kita melihat bisnis Indonesia tuh apa gitu. Gini aja, sekarang ada transit yang namanya Jupiter in Cancer. Apa itu? Jupiter in Cancer itu mulai dari Mei tahun ini Oke. sampai kira-kira, ini by memory ya, Yes. sampai kira-kira Juni tahun depan. Iya, what happened? Ya kan? Jupiter itu artinya memperbesar, expanded. Cancer itu artinya rumah, kenyamanan, safety. Ya. Bicara bisnis, bisnis-bisnis yang membuat orang nyaman, aman, wellness contohnya, jalan. Wah, Ini contoh. Kesehatan. Makanya saya buat Pilates. Oh, Itu salah satu alasannya. karena udah mengerti ya, udah melihat gitu ya. Betul. People makin concern sama mental health. Setuju nggak? Iya sih. Sampai Iya. Juni tahun depan ini ya coach ya. Ini contohnya. People lebih concern sama mental health. Perhatiin deh. Lebih banyak orang healing. Iya kan? Lebih banyak mikirin, kayak gini-gini hektik. Mendingan enggak deh. Oke. Lebih mau main pedal. Lebih mikirin keluarga juga. Oke. Lebih Itu mikirin wellness keluarga ya juga. berarti ya coach ya. Jupiter in Cancer, itu Cancer. Jadi segala sesuatu yang di Cancer atau di urusan rumah, safety, itu di-amplified, diperbesar. Menjadi penting. Jadi pernah nggak kalau mamanya contoh dulu mikirin keluarga nggak terlalu mikirin. Iya. Tapi sekarang lebih mikirin nih. Kalau dulu mikirnya penting udah kerja aja. Tiba-tiba Iya, sekarang kerja nggak penting. Yang penting wellness. Keluarga. Lebih bagus mental health lah. Itu tren. Itu shifting. Itu shifting setiap tahun. Dan itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Nah, contoh lagi Jupiter in Wellness. Oh, Jupiter in Cancer. Simple. Jupiter in Cancer, salah seorang investor yang paling terkenal yang memiliki Jupiter in Cancer itu adalah Warren Buffett. Warren Buffett. Iya. Ya kan? Coba lihat chartnya. Ada Jupiter in Cancer. Oh. Cara dia berbisnis, cara dia investasi, itu yang cocok adalah yang konvensional. Ya itu? Yang konvensional, yang safety. Oh. Yang kalau Warren Buffett kan bisnisnya itu dia beli saham yang aman-aman, yang konvensional. Main aman. Bukan yang spekulatif loh. Warren Buffett selalu mikirin jangka panjang, fundamental, dan saham itu yang akan naik. Ini saya spill nih, langsung. Dalam tahun ini. Jadi kalau mau contoh, sebagai contoh kayak, mau invest sesuatu yang nggak dimengerti, yang mau cepat kaya, ini jangan deh, nggak bisa. Oh. Tuh, gitu 9 ya. Juni sampai 30 Juni 2020. Ngelihatnya gimana coach? Apaan? Ngelihatnya maksudnya coach ini bisa tahu ini akan terjadi, maksudnya dipelajarin terjadi sampai Juni next year itu apa yang dilihat? Kan Langit beneran? Kita ngeliat beneran. Oh. Jadi gini, Alat. jadi Aku kepo. jadi sebetulnya gini, kayak kalau kita bicara kayak gini, mata yang paling simpel gini deh, kalau udah ngomongin Jupiter kan agak panjang ya. Oke. Kita bicara matahari bulan lah. Kita semua orang kan udah tahu matahari bulan ya. Iya. Kira-kira itu kan cycle-nya setiap berapa lama sih? Setiap hari pasti ada matahari, ada bulan tuh. Ada. Setuju ya? 24 jam lah ya. Ya, 24 jam. Iya. Tapi 24 jamnya tepat banget gak sih? Not really. Apakah selalu setiap kali tank jam 6 pagi No. matahari muncul? No. Enggak kan? Sama, Jupiter in Cancer juga kira-kira kayak gitu. Oh, oke. Jupiter itu kira-kira muternya setiap setahun sekali. Tetapi tentunya setahun sekali itu adalah prediksi jangka panjangnya. Sama kayak saya bilang sama Anda, kita jam 12 siang besok ketemu ya.
itu kemungkinan kan siang kan, karena ada matahari kan. Tapi kan bisa aja ada hujan, agak gelap, itu mungkin ya. Iya mungkin. Setuju ya. Tetapi kita bisa prediksi matahari itu akan ada selama 12 jam, bulan akan ada selama 12 jam. Kita bisa prediksi Jupiter itu setiap tahun akan mampir di setiap sign. Oh. Cuman oke. untuk ketepatannya, sebagai contoh, Iya. oh matahari pasti muncul jam 6 pagi, pasti tenggelam jam 6 pagi, itu nggak bisa. Tapi Makanya di range ada ya. di range. Iya benar-benar. Dan itu akan dilihat dari data NASA. Oh, jadi ambil Begitu. datanya dari NASA, orang astrologernya maksudnya memprediksi, menganalisis lah ya. Jadi, Berdasarkan prediksi. oh. Karena matahari mungkin kalau kita bicara 100 tahun yang lalu, mungkin aja dia bisa aja lebih lama mataharinya daripada bulannya. Iya. Mungkin ya. Akan ada shifting. Ya. Contoh kayak Pluto setiap 256 tahun sekali. Oh, masih ada dia? Masih dan sangat berpengaruh. Pikir gitu. dia hilang. Pikir Pluto udah Cuman hilang. nggak kelihatan kali ya. Gitu. Oh iya, aku pikir template gitu tadinya Coach. Ternyata emang Enggak dilihat dong. real time dari NASA gitu ya. Iya. Makanya perdebatan. Oh benar. Berarti kalau bisnis-bisnis ini maksudnya menarik juga. Wellness kalau kayak pariwisata oke juga dong ya. Pariwisata Bikin villa misalnya Ya. ada uang, bikin villa, boleh asal yang homey. homey ya. Homey. Jadi kalau yang model-model minimalis mungkin enggak ya. Cuman kalau yang model-model contoh go to the suatu tempat yang benar-benar homey, contoh masaknya juga masakan rumah dari farm to table. Oh itu malah. Itu lebih ya. kayak oke gitu Ini kayak kayak nongki-nongki. cancer. Boleh kayaknya ya. Kalau misalnya. Nongki-nongki yang lebih homey-homey gitu Oh, lebih asik sih. Oh. Daripada yang gimana ya? Makanya kan orang lebih suka yang ini deh, hidden gem. Iya benar. Nah, Semua hidden itu gem. hidden Di gem. jelas-jelas di depan jalan raya hidden gem. Kenapa? Enak kan nongki kan? Enak sih. Langsung ya kayak Enak, kenal loh sama yang punya. Oh iya betul. Ya kan? Kedekatan itu yang dicari ya. Family, cancer Iya, tuh. iya, Tuh itu iya. cancer tuh. Nah, Family. ngerasa nggak? Oh. Itu lagi trennya kayak gitu kan? Trennya lagi. Nah, itu sampai tahun depan. Iya, iya. Sampai tahun depan. Seru juga ya bisa membaca tren gitu ya. Jadi kita Komunitas. partisipasi. Nih, olahraga. Banyak banget sekarang. Carinya yang mana? Kayak komunitasnya nggak enak, nggak family. Nggak mau, mendingan yang kayak family, yang lebih asik. Apa tuh biasanya kalau yang family? Yang lebih Ya, kecil berarti? Maksudnya yang ya ada komunitasnya akrab aja. Olahraga apa aja kan ada yang kayak Sih. family gitu kan. Kayak pedal kan ada berjalan. Salah satunya kan Banyak komunitas-komunitas kecilnya ya. komunitas kecil. Pedal Nyambung. pop kecil. Kenal lagi gitu. Tapi kalau yang rame-rame belum tentu jalan loh. Oh, jadi yang homi-homi Hype-nya sampai beda, Indonesia. hype-nya beda. Ya. So nice. Nah, Oke, Jupiter oke, Cancer oke. tuh. Jupiter Cancer sampai tahun depan ya, bisa kita antisipasi lah. Terus ada ini Coach, katanya Coach Yudi juga bisa face reading, benar ya? Ini topik lain lagi nih. Benar. Tapi aku lihat kita simplified aja lah ya, karena aku ngeliatnya juga kayaknya Coach kan diundang-undang ya untuk melihat ini raut mukanya bukan serius, bener nggak nih gitu ya? Betul, Kayak betul. jujur nggak dia gitu ya? iya. Itu emang bisa dilihat berarti ya? Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara muka ya, itu banyak faktor ya. Ini Karena dipelajarin dari mana Coach? saya kebetulan guru saya di Amerika. Oh, jadi emang di Amerika. Saya di Amerika. Ya saya belajar 3 minggu di sana. Oke. Khusus certified. Oke. Certification-nya ada di rumah, alatnya ada di rumah. Oh, ada Tapi alatnya. Kalau dibilangin saya bawa alatnya, tapi saya enggak. Tapi what did you study? Yang apa aja maksudnya? Sebetulnya kalau untuk baca wajah yang saya pelajarin itu lebih dari mengambil sebuah pola wajah. Jadi statistik. Jadi contohnya gini. Wajah-wajah orang tuh diamatin, Yes. terus ditunjukin. Oh, kalau mau model presenter, Iya. itu kayak gimana sih bentuknya? Ada template-nya apa? Ada template-nya. Perhatiin nih ya, saya spill dikit ya. Coba boleh dong. Perhatiin, nih. Ini saya bisa nggak? Nih jadi contohnya simpel aja nih yang presenter nih ya. Perhatiin deh. begini? Komedian ya, komedian yang suka ngelucu Iya. ya. Presenter, perhatiin mulutnya maju. Memang iya. Perhatiin nggak? Majunya itu maksudnya kayak Giginya juga maju kalau dari samping. Perhatiin, ada nggak? Makin lucu, makin maju. Stand up comedian, perhatiin deh. Perhatiin, ada nggak yang mulutnya diem, kecil? Nggak ada, jarang.
Nah, itu jadi diamatin. Sama seperti kalau kita ngelihat kayak kita kan ngelihat binatang mana yang bentuknya galak, kan ketahuan kan? Kita ada feeling gitu. Iya. Bentuk-bentuknya. Jadi perhatiin deh. Ada pola-pola tertentu di wajah manusia yang sebenarnya kita bisa pelajarin dan bisa baca seperti buku. Gitu. Oke. Tapi caranya apakah kalau tadi kan ada alat ya coach ya? Kalau misalnya kayak ngelihat aku aja deh gitu, apa yang coach lihat? Banyak sebetulnya yang saya lihat. Bekas jerawat saya ya tentunya. Bukan. Jadi hati-hati ya. Saya kasih warning dulu ya. Boleh. Karena kalau Anda bisa baca wajah, nanti wajah akan tidak terlihat seperti dulu lagi. Oh my god. Kok bisa? Karena akan sangat-sangat berbeda cara ngelihatnya. Ada yang mau dibacain? Sangat-sangat berbeda. Karena kamu dibacain. Akan sangat-sangat berbeda. Akan sangat-sangat berbeda. Oke. Akan sangat-sangat berbeda. Tapi secara general misalnya, apakah bisa ketahuan nih orang kayaknya tulus ya, nih orang kayaknya licik gitu misalnya? Gini. Kalau bicara tentang tulus licik, gitu ya. sebenarnya itu kan kecenderungan ya. Jadi gini, orang jahat terkadang dia melakukan kejahatan untuk menyelamatkan keluarga dia. Iya. Ada yang kayak gitu ya. Ada. Makanya terkadang itu ranahnya udah ke micro expression nih. Lebih ranahnya lebih ke dynamic communication nih. Banyak. Jadi contoh gini, ada nggak seorang ayah yang seorang kriminal yang sayang banget sama anaknya? Ada. Jadi itu dynamic communication, tergantung tindakannya. Kita nggak bisa bilang loh, dia punya muka jahat. Enggak, kok dia sayang banget sama orang tuanya. Dia sayang banget sama anaknya. Tetapi baca wajah, lebih ke static communication. Which is apa tuh? Which is simple. Anda nggak usah bergerak, saya foto, cekrek, saya tahu sifat Anda. Seperti baca buku. Wow. Itu regardless dia lagi senyum atau enggak, itu masih bisa ya? Nggak usah senyum bahkan. Simple. As simple as that. Itu namanya static communication. Oke. Jadi contoh, seseorang yang ada kecenderungan kejam, itu bisa. Cenderung kejam. Kejam itu begini, kurang sensitif. Ya. Jadi kan ada contoh orang kalau noel orang, nyenggol orang tersinggung dia nggak sadar. Oh iya. Iya kan, contohnya ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Kecenderungannya ada. Bisa dilihat. Atau seseorang yang sangat sensitif. Bisa. Tetapi konteks dia kejam sama siapanya, itu nggak bisa dilihat. Itu masuk ke dynamic communication. Itu didapat dari ngobrol dulu dengan dia apa enggak? Bisa lihat dari cara dia berinteraksi dan lain-lain. Dibutuhkan ya. Aku bayang kalau misalnya HR bekerja sama dengan coach gitu ya, terus melihat untuk rekrutmen, berarti bisa ya sebenarnya. Banget. Untuk nentuin dia cocoknya di bisnis apa bisa juga. Banget. Ini orang kayak cocok di agensi. Lihat deh pemain sepak bola nih. Kenapa? Suka main sepak bola kan? Iya, mereka. Ya kan, banyak kan? Di sini nonton nggak tahu nih. Justin Abner katanya. Perhatiin, pemain sepak bola. Perhatiin. Badannya lebih tinggi daripada kakinya. Oh ya? Iya tuh. Kenapa? Yang jago gocek, sebut aja Lionel Messi. Contohnya Roberto Baggio, Maradona. Itu pasti tahu lah kalau yang suka main bola. Perhatiin. Kenapa bocil? Bogel-bogel ya katanya. Kecil-kecil. Kenapa? Ya karena secara logik, ketika kakinya lebih pendek, gaya gravitasinya itu lebih dekat dengan tanah. Ya dia lebih jago gocek. Jadi saya bicara tentang baca wajah yang saya pelajari, itu scientific. Segala sesuatunya ada alasannya kenapa dan ada explanation-nya. Oh, jadi bisa dilihat lah. Maksudnya jadinya masuk akal coach. Kalau misalnya orang cocoknya jadi chef misalnya, mungkin lihat AIUEO-nya gitu. Yeah. Tapi nggak boleh juga kan kita bilang kayaknya lo tidak men-checklist yang seharusnya chef deh gitu. Misalnya ada standarnya gitu. Terus kita jadi nggak usah deh jadi chef gitu nggak? Ya jangan juga. Tapi kan kita kan bicara ada dua ya, nature versus nurture. Oh. Ada orang yang contoh, saya secara alami saya belajar bisa lebih bagus nih. Tetapi ada juga yang memang secara alami bagus tapi nggak mau dikerjain, bisa aja kalah.
oke. Iya, kita nggak bisa ngejudge gitu. Oke. Kalau di pemerintahan apa kira-kira yang cocok mukanya coach? Boleh nggak? Misalnya karena kita kerja di pemerintahan kan kayaknya pressure-nya tinggi gitu ya. Apa kira-kira coach? Dari segi muka deh. Pemerintahan saya jujurnya kalau politikus itu wajah yang saya paling nggak bisa baca. Oh ya gitu ya, susah ya ternyata ya. Pantas mereka Nggak bisa lah ya, nggak bisa. Wajahnya kadang terlalu banyak, nggak bisa baca. Susah ya. Nggak bisa membedakan. Apa? Tapi bisa nggak dengan orang-orang yang mungkin memang sudah terbiasa ya, misalnya politikus lah terbiasa dia dengan ekspresi berbagai macam. Bisa nggak dibedakan ciri muka aslinya dia sama ekspresi sementaranya dia? Ini kalau bicara jujur sih bisa, ya. Cuman lebih memilih tidak. Atau jangan politikus deh, maksudnya orang-orang lain pun yang misalnya orang teater, kan teater kan jago dia untuk betul, gitu. Betul, bisa Ya, ada bakat-bakat talenta bisa, iya, bakat talenta bisa. Seperti contoh simpel deh, ya, seperti you are very independent. Oh ya? Ya, this is our first time kita ketemu kan? Iya betul. Ya, independen, gak suka ngandalin orang. Bahkan kadang-kadang daripada repot, udah saya kerjain aja deh. Ribet gitu loh kalau ngandalin orang. Orang lain kok kayaknya lama banget. Ada kan feeling kayak gitu kan? Iya. Tantangannya, contoh mungkin kalau orang baik ingat banget, kalau orang jahat ingat sampai mati. Menendam tuh saya. Iya kan? Nah, itu sebenarnya ya dari wajahnya kelihatan gitu. So I know gitu. Ketika dealing, ya orangnya kayak gini nih. Langsung instant. Lihat, ya. Jadi kalau baca wajah itu enaknya kalau kita bicara tentang baca wajah itu kita bisa tahu secara instan. Bahkan sebelum ketemu kita udah bisa prepare. Wow. Ya. Iya. Kita udah bisa prepare. Iya, betul. Tapi walaupun kamu berpikir cepat, tapi kamu juga suka menginvestigasi, mau tahu dalamnya apa. Jadi akan lebih baik kalau saya kasih data. Setuju nggak? Iya kan? Iya. Karena itu tadi ketika kita ngobrol, saya tunjukin. Because saya ngeliat wajah kamu. Nah, enaknya itu dealing tuh kayak gitu tuh. Iya, bener. Jadi lebih ngerti ya, antisipasinya jadi besar gitu ya. Betul. Karena walaupun kamu orangnya nggak terlalu suka mau tahu, suka nganalisa, tapi nggak terlalu perfeksionis juga sih. Oke. Jadi nggak perlu kalau wah ini detailnya ini gimana lagi. Nggak lah, udah nggak usah lah. Yang penting gue tahu. Ya. Bahkan terkadang ada sesuatu yang kamu tahu, kamu nggak tahu pun, yang kamu udah tahu dia miss, kamu terkadang belaga bodoh. Ada gitu kan? Udahlah cuek lah daripada pusing. Kadang. Nah itu lihatnya dari mana? Dari angle mata, simple. Bisa dilihat dari situ. Wow. Jadi buat saya ngelihat maksudnya hal-hal kayak gitu tuh ketika lagi mau ngomong sama orang kan nggak mungkin tunggu ya, tolong ya buka komputer dulu, lihat catnya, cat apa, ya kan? Mau lihat moonnya di mana gitu, ya kan? Berat, susah. Sedangkan kalau cuma nanya zodiaknya, saya Scorpio, ya susah juga. Kenapa? Karena cuma 1 dari 12 dan itu cocokologi. Tapi apa yang saya bisa lakukan adalah langsung aja, instant. Kecepatan baca wajah itu super instan. Nah, baru setelah itu, saya tahu nih orangnya curious nih, orangnya independen nih. Ada kemungkinan pertanyaannya adalah gimana caranya supaya bisa lebih independen. Ya kan? Gimana caranya supaya bisa buat untuk jalan-jalan, karena orangnya suka adventurous nih, ya kan? Betul nggak? Mencoba-coba hal baru tanya lebih dalam. I see. Jadi berarti berkorelasi juga ya face reading, astrologi, maksudnya saling membantu ya. Banget. Dan bahkan ada yang namanya astro baca wajah. Waduh. Dan itu cara untuk nentuin sebetulnya ascendant kamu itu apa. Ascendant itu kayak kira jam waktu lahir kamu. Waduh. Jadi itu menarik. Jadi sebagai contoh kayak tadi, coba deh. Saya tunjukin ya. Gambar yang pertama. Apa yang bisa dilihat? Nih contoh. Orang ini adalah Leo. Karena mataharinya di Leo. Ya. Tetapi dia itu adalah ascendant Scorpio. Ascendant Scorpio itu artinya gini. Dia lahir di bulan Leo. Ya. Tetapi kita tahu bahwa hari baru dimulai ketika matahari baru terbit.
hidup baru dimulai ketika bayi keluar dari rahim. Karena rahim ibu itu kan pasti gelap ya. Kemudian ketika keluar kan terang. Hari baru dimulai dari habis gelap terbitlah terang. Nah, ketika dia lahir dari rahim ibu, konstelasi bintang yang cukup menonjol, ascendant dia adalah Scorpio. Walaupun dia lahir di naungan bulan Leo. Oke, itu pengaruhnya ke kehidupannya dia atau ke sifatnya dia? Banget. Bisa. Dia adalah Leo yang dia adalah seorang Leo yang suka tampil. Tetapi juga sangat-sangat concern terhadap transformasi dan perubahan. Saya dilihat itu ya. Ya. Jadi bisa jadi dia menjadi public figure di bidang area psikologi, atau pengembangan, atau transformasi, astrologi. Karena dia memiliki Scorpio yang kuat. Apalagi ada Plutonya. Pluto. Ya udah deh, panjang. Iya benar ya, Pluto lagi. Tapi ya udah, kalau misalnya tiba-tiba ada yang nonton terus kayaknya pengen nih untuk dibaca, maksudnya dianalisis gitu secara personal, ke coach bisa kemana? Boleh, bisa DM saya di Coach Yudi Chandra. Oke, nanti bisa meeting lah ya, bisa one-on-one gitu ya, bisa ya. DM dulu. Bisa meeting kalau memang tertarik dan mungkin percaya mau ngantisipasi, bisa ya langsung ya. Alright, kalau gitu terima kasih ya Coach. Terima kasih. Sharing banyak banget. Ini ilmu baru untuk kita, jadi kalau mau nanti bisa langsung DM. Dan semoga bisnisnya ada bisnis baru, soalnya bisa lancar terus ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.